She makes me mad. ¿Cómo se llama? Hai, selamat datang di channel Buaya Kereng yang akan menceritakan alur novel Donghua terbaru terpopuler. Langsung saja siapkan kopi susu rokok surya, kita dengarkan Mbah Google bercerita. Tapi tunggu dulu, sebelum mulai Mbah Google minta tolong di subscribe ya WKWKWK. Sambil menyimpan bilah gigi gergaji hitam kecil ke dalam tas Qiankun-nya, merek yang tersembunyi di dalamnya juga langsung terhapus oleh energi mental Lindong yang kuat. Pisau Moyun. Saat mereka merasakan hubungan mereka dengan Moyun Blade benar-benar memudar, duo Han langsung berubah pucat pasi. Selama bertahun-tahun ini, alasan mengapa mereka bisa begitu sukses, sehingga bahkan beberapa praktisi Yuan dan yang sempurna tidak berani menyinggung mereka sama sekali, sebagian besar disebabkan oleh pedang Moyun. Meskipun itu hanya harta karun jiwa peringkat rendah, itu sangat efektif untuk serangan diam-diam. Jika seseorang tidak hati-hati, bahkan praktisi panggung Yuan dan yang sempurna akan terbunuh dalam satu pukulan. Namun, Moyun Blade yang biasanya sukses tampaknya mengalami beberapa masalah hari ini. Tidak hanya serangan diam-diam yang dirasakan oleh Lindong, dia juga benar-benar menghapus merek di dalamnya. Oleh karena itu, mereka pada dasarnya kehilangan kartu truf mereka. Sebagai tanggapan, indikasi mata mereka berubah menjadi merah darah segera muncul. Bunuh bajingan ini. Sementara keduanya berwajah pucat, Yue San menyeka darah di sudut mulutnya, tidak mampu menghadapi kejutan serangan kuat Lindong pada mereka bertiga, saat dia berteriak dengan keras. Dia mengerti betul bahwa jika dia gagal lagi kali ini, dia benar-benar tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali pijakannya di sini. Jika dia berjuang, mungkin masih ada harapan, tetapi jika tidak, itu berarti kematian. Bang! Fakta bahwa Yue San mampu menjadi pemimpin sekte geng serigala darah berarti dia memiliki karisma, jadi dia segera berteriak. Dia jelas mengerti bahwa serangan Lindong sebelumnya telah menyebabkan duo Han menjadi ketakutan di hati mereka. Jika dia menunjukkan tanda-tanda ingin mundur sekarang, kedua orang ini kemungkinan akan melarikan diri lebih cepat daripada dirinya sendiri. Pada saat itu, tanpa bantuan mereka, dia tidak mungkin mengancam Lindong sendirian. Seperti yang diharapkan Yue San, duo Han saat ini sedikit bermata merah karena sakit hati karena kehilangan pedang Moyun. Jadi, ketika mereka melihatnya tanpa rasa takut menyerang ke depan, panas mengalir ke kepala mereka. Mereka menamparkan tanah dan sekali lagi menembak ke depan, Yuan Power yang kuat memancar dan sekali lagi menyerang Lindong. Bang-bang. Meskipun ketiganya melawan, kadang-kadang, di hadapan kekuatan sejati, apa yang disebut perlawanan ini tidak berguna. Oleh karena itu, ketika tiga sosok yang menyerang berada beberapa meter dari Lindong, sosok menyedihkan mereka dipaksa mundur oleh tombak yang tangguh, sehingga bahkan garis luka tertinggal di dada mereka. Darah menetes dari luka-luka ini, membasahi sebagian besar pakaian mereka. Satu demi satu, tatapan dipenuhi dengan keheranan saat mereka berbalik ke arah sosok yang belum bergerak dari tempat itu, tetapi malah menggunakan tombak di tangannya untuk mendorong trio Yue San ke keadaan yang menyedihkan. Banyak orang di sini masih ingat betapa Lindong telah berjuang hanya untuk mengalahkan satu Wei Tong. Namun, itu baru setahun sejak itu, dan dia sekarang sudah tumbuh begitu kuat. Jika Wei Tong yang telah meninggal mengetahui hal ini, kemungkinan besar dia akan merasa sangat bersyukur bahwa setidaknya kehilangannya adalah hal yang wajar. Bang! Tiga sosok terbang mundur, menggambar tiga jejak darah yang panjangnya puluhan meter. Kali ini, mereka tidak lagi memiliki ekspresi ganas saat mereka berjuang kembali berdiri. Di kedalaman mata mereka, ketakutan mulai muncul ke permukaan. Serangan gabungan putus asa mereka sebenarnya tidak dapat menyebabkan Lindong mundur setengah langkah, sebaliknya, saat mereka melawan, luka di tubuh mereka hanya bertambah. Saat mereka menatap anak muda yang tenang memegang tombak, rasa kekalahan muncul di hati trio Yue San. Jelas, bahkan kekuatan gabungan mereka tidak dapat mencapai banyak efek terhadap kekuatan yang pertama. Lagi pula aku telah meninggalkan bencana. Hati Yue San penuh dengan kepahitan. Meskipun dia sudah lama ingin menyingkirkan Lindong, dia telah meremehkan tingkat pertumbuhan yang terakhir. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun bakat Lindong tidak biasa, dia akan membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk mencapai tahap di mana dia bisa mengancam Yue San.
Namun, kenyataan di hadapannya hari ini memungkinkan dia untuk memahami bahwa dia telah melebih-lebihkan periode waktu ini beberapa kali. Dia pasti tidak bisa bertahan lama, selama kita bertahan, kita pasti akan memotongnya sampai mati. Tatapannya berkedip saat Yue San tiba-tiba berkata dengan tegas sekali lagi. Saat teriakan kerasnya keluar dari mulutnya, tubuh Yue San dengan keras melesat ke depan lagi. Di sampingnya, Duo Han juga meluncurkan diri mereka ke depan sebagai refleks terkondisi. Namun, saat keduanya mencapai kecepatan tertinggi mereka tiba-tiba menyadari bahwa sosok Yue San telah berbalik dan terbang ke arah yang berlawanan. Adegan ini menyebabkan Duo Han sedikit terkejut. Segera setelah itu, mereka dengan cepat mendapatkan kembali akalnya, karena ekspresi mereka segera berubah menjadi sangat jelek. Bajingan. Duo ini dengan marah mengutuk, Yue San ini jelas berencana untuk melarikan diri, meninggalkan keduanya untuk membawa bagian belakang. Ini adalah salah satu hal yang suka dilakukan kedua bersaudara itu, mereka tidak menyangka bahwa mereka benar-benar dapat menikmati seperti apa rasanya di pihak penerima. Meskipun mereka memiliki beberapa ikatan dengan Yue San, itu jauh dari tahap di mana mereka akan mati untuknya. Jadi, ketika mereka melihat Yue San melarikan diri, keduanya juga secara bersamaan berbalik, tetapi saat mereka berencana untuk melarikan diri, sesosok tubuh melewati mereka dari atas kepala mereka, saat angin kencang menghantam dada mereka dengan kejam. Celepuk. Kekuatan yang menakutkan meletus pada saat itu, menyebabkan Duo Han dengan liar memuntahkan seteguk darah, sehingga bahkan dada mereka sedikit runtuh, sebelum mereka terlempar ke belakang dan menabrak markas Asosiasi Seribu Emas. Mereka berbaring di tanah, berkedut dan berdarah seperti dua anjing mati. Ikat mereka. Ketika dia melihat keduanya dipukuli sampai mereka hampir lumpuh, sudut mata Xia Wanjin berkedut sejenak sebelum dia berteriak dengan suara rendah. Segera, sekelompok besar pasukan Asosiasi Seribu Emas bergegas maju dan mengamankan Duo Han dengan erat. Lin Dong, benar-benar menakutkan, dia mendapatkan dominasi mutlak bahkan melawan 3 lawan. Dengan kekuatan seperti itu, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya di antara panggung Yuan dan yang sempurna? Setelah melihat Duo Han tidak berdaya untuk melawan saat mereka ditangkap, Xia Wanjin dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia semakin merasa bahwa investasi awalnya di Lin Dong memang keputusan yang tepat. Yue San ingin melarikan diri lagi. Di satu sisi, mata indah Xuanzu terkonsentrasi di kejauhan saat dia tiba-tiba berkata. Jika mereka gagal kali ini, geng serigala darah pasti tidak akan bisa bertahan. Namun, jika Yue San berhasil melarikan diri, itu akan agak merepotkan. Bagaimanapun, pria ini memiliki pengaruh yang cukup besar di antara masyarakat kulit hitam dalam radius 100 mil di sekitar kota Yan. Jika dia berhasil melarikan diri, itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Lin Dong tidak akan membiarkan dia kabur. Xia Wanjin tampak agak tenang. Dari metode yang digunakan pada Wei Tong dan Guiyan, Xia Wanjin tahu bahwa Lin Dong adalah orang yang tidak akan pernah membiarkan jalan buntu. Selanjutnya, ancamannya adalah Yue San bahkan lebih besar dari Wei Tong dan yang lainnya. Lin Dong benar-benar tidak akan membiarkan Yue San berhasil melarikan diri dan membawa masalah lagi di masa depan. Setelah mendengar ini, Xuanzu juga dengan lembut menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Saat mereka berdua sedang mengobrol, sosok Yue San sudah dengan cepat keluar dari area tersebut. Saat dia melarikan diri, pasukan geng serigala darah juga melarikan diri ke segala arah. Untuk sementara waktu, area ini menjadi sangat kacau, sementara Yue San mengambil kesempatan ini untuk buru-buru membuat jarak. Lin Dong menatap sosok cepat melarikan diri dengan ekspresi tenang di wajahnya. Sebuah pedang menyapu di bawah kakinya saat tubuhnya perlahan melayang. Namun, dia tetap di udara dan tidak memberikan indikasi untuk mengejar. Meskipun tindakan Lin Dong menyebabkan beberapa orang menjadi sedikit heran, karena kekuatan luar biasa yang telah dia tunjukkan sebelumnya, mereka tidak berani menanyainya. Dalam kekacauan, sosok Yue San berhasil melarikan diri lebih jauh dan lebih jauh. Beberapa saat kemudian, hanya ketika dia berlari ke kerumunan yang kacau, dia diam-diam menghela nafas lega, sebelum menyandarkan kepalanya dan melihat Lin Dong, yang melayang di udara agak jauh, saat tatapan menyeramkan melintas di mata mantan. Bocah sialan, tunggu saja.
Anda telah menghancurkan geng serigala darah saya, Yue-san, pasti akan menghancurkan Anda dan keluarga Anda. Yue-san dengan berbisa bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja, sementara pikiran jahat ini bergejolak di kepalanya, kecepatannya tidak melambat sedikit pun. Dalam sekejap, dia berlari selusin meter lagi. Bang! Namun, saat Yue-san bergerak beberapa meter setelah keluar dari kerumunan yang kacau, tanah di depannya tiba-tiba meledak. Pecahan batu terbang ke atas, saat bayangan hitam yang nyaris tak terlihat melintas di sudut matanya, membawa bau kematian yang samar. Ketika bayangan hitam itu melintas di sudut matanya, semua bulu di tubuh Yue-san berdiri. Pengalamannya selama bertahun-tahun memungkinkan dia untuk dengan putus asa mendesak kekuatan Yuan di tubuhnya untuk membentuk lapisan tipis membran kekuatan Yuan di depannya. Pop pop pop. Saat membran kekuatan Yuan terbentuk, tanpa menunggu Yue-san untuk bersantai, bayangan hitam tiba-tiba datang. Lapisan membran Yuan Power yang tampaknya kokoh hancur selapis demi selapis. Tingkat di mana membran Yuan Power hancur sangat cepat. Hanya dalam beberapa napas, itu merobek lapisan terakhir pertahanan Yuan Power dan muncul di hadapan Yue-san yang kecewa. Tidak. Serangan ini sangat ganas dan cepat. Saat dia menatap bayangan hitam yang dengan cepat membesar di matanya, sebuah permohonan buru-buru terdengar dari tenggorokan Yue-san. Celepuk. Tepat saat suara itu keluar dari mulutnya, sebuah suara kecil terdengar, saat bayangan hitam itu langsung menembus tenggorokannya, meninggalkan pilar darah di belakangnya. Sementara itu, tubuh Yue-san menjadi kaku saat terjatuh. Bang! Tubuh Yue-san perlahan jatuh, sebelum terbanting keras ke tanah. Suara rendah menyebabkan beberapa tatapan dilemparkan. Namun, ketika mereka melihat Yue-san terbaring di genangan darah, suara dari mulut mereka praktis terputus dalam sekejap. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Pikiran semua orang kosong saat mereka menatap mayat yang perlahan berubah kaku dan dingin. Praktisi top yang telah meneror kota Yan selama sekitar belasan tahun, pemimpin sekte geng serigala darah, sekarang telah meninggal sedemikian rupa. Dalam keheningan, Lindong mengangkat telapak tangannya, saat bayangan hitam kembali, sebelum berubah menjadi pisau gigi gergaji hitam kecil dan muncul di tangannya. Ini adalah Soul Tracer peringkat rendah yang dia rebut dari duo Han, Moyun Blade. Lindong menatap benda di tangannya, saat sudut mulutnya terangkat tersenyum. Ancaman yang dulunya terbesar akhirnya diselesaikan hari ini. Berita pembunuhan Yue-san menyebar seperti angin. Semangat pasukan geng serigala darah untuk bertarung praktis lenyap dalam sekejap, bersamaan dengan keganasan mereka sebelumnya. Di tempat mereka, ada kepanikan yang tak ada habisnya. Semua orang tahu bahwa dengan kehilangan Yue-san, akan sulit bagi geng serigala darah untuk membangun diri mereka di kota Yan lagi. Selanjutnya, di bawah serangan balik dari Asosiasi Seribu Emas, kemungkinan yang pertama akan sepenuhnya dibersihkan dari kota Yan. Faksi teratas yang telah menjulang di kota Yan selama sekitar belasan tahun ini sekarang benar-benar dikalahkan, dan orang yang menyebabkan perubahan ini hanyalah seorang anak muda yang bahkan belum berusia 20 tahun saat mereka menatap sosok pemegang tombak yang perlahan mendarat di tanah, semua orang bisa merasakan aura serius dari tubuhnya. Berkilauan di matanya, ada jantung berdebar dan kilatan es. Sendiri, dia bisa melawan 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di seluruh kota Yan ini, siapa yang bisa berharap bisa menandingi dia? Sementara tubuh Lindong mendarat, sebagian besar pasukan geng serigala darah sudah mulai melarikan diri untuk hidup mereka, dengan pengecualian beberapa elit terkenal yang melawan. Secara alami, Asosiasi Seribu Emas tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mengejar mereka. Pintu masuk utama mereka yang rusak tiba-tiba menjorok terbuka, saat sekelompok besar pasukan Asosiasi Seribu Emas yang marah menyembur keluar seperti gelombang pasang. Penuh dengan niat membunuh, mereka memburu pasukan geng serigala darah yang kini melarikan diri demi nyawa mereka. Beberapa pejuang yang keras kepala ini langsung ditenggelamkan oleh gelombang pasang ini. Kematian Yue-san dengan sangat jelas menunjukkan kekalahan telak. Geng serigala darah yang tampaknya tak terkalahkan itu dengan cepat dihancurkan hanya dalam beberapa menit, menderita banyak korban karena upaya Asosiasi Seribu Emas. Sehubungan dengan memburu anggota geng serigala darah yang tersisa, Lindong tidak terlalu tertarik. Bagaimanapun, masalah ini akan ditangani dengan cekatan oleh Asosiasi Seribu Emas.
Dia perlahan berjalan menuju tubuh Yue San, yang tergeletak di genangan darah, sambil menatap pria itu, yang pernah menjadi tiran di kota Yan, dengan mata tenang. Dia jelas mengerti betapa kejamnya pria ini, oleh karena itu, kali ini, dia tidak bisa membiarkannya hidup. Kalau tidak, dia akan menghadapi lebih banyak masalah di jalan. Sementara Lin Dong menatap mayat Yue San, sisa anggota keluarga Lin dengan cepat meringkuk. Mereka menatap mayat sedingin es itu, saat ekspresi kagum melintas di mata mereka. Kemampuan Dong Er telah jauh melampaui kita. Lin Zentian membelai janggutnya saat dia melihat ke sisinya ke arah Lin Dong. Ekspresi wajahnya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata belaka. Dia dengan susah payah bekerja untuk sebagian besar hidupnya untuk membangun keluarga Lin di kota Qingyang. Namun, begitu Lin Dong bermunculan, hanya dalam 2 tahun, keluarga Lin mereka telah berhasil membangun posisi seperti itu untuk diri mereka sendiri di kota Yan. Sebelumnya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan. Di satu sisi, Lin Ken dan yang lainnya menganggukkan kepala, sebelum mereka berkata sambil tersenyum, sepertinya Dong Er mendapat banyak manfaat dari perjalanan ke makam tua. Lin Dong tertawa. Dengan lambaian telapak tangannya, dia menyimpan tombak sisik surgawi kuno ke dalam tas Qian Kunnya. Memiringkan kepalanya ke arah Lin Zentian dan Lin Xiao, dia bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu sebelum dia berkata, "Kakek, ayah. Kali ini, setelah geng serigala darah diurus, saya akan meninggalkan kota Yan untuk jangka waktu tertentu." Meninggalkan? Kemana? Ketika mereka mendengar kata-katanya, Lin Zentian dan yang lainnya tercengang. "Aku akan pergi ke tempat yang membuatku menjadi lebih kuat." Lin Dong terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara. Jika bukan karena perjalanan ke makam tua, mungkin dia akan puas tinggal di sini dan menunggu pertemuan klan, namun pada saat itu, dia masih akan menjadi semut di mata Lin Langtian. Bahkan jika dia pada saat itu menantang Lin Langtian, hasilnya kemungkinan akan mirip dengan Lin Xiao di masa lalu. Ini bukan pemandangan yang ingin dia lihat. Setelah dia melihat bagaimana ayahnya yang bersemangat direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Lin Langtian, mengalahkan yang terakhir selalu menjadi tujuan dalam pikirannya. Hal-hal yang terjadi di makam tua hanya berfungsi untuk memperkuat keinginannya untuk mencapai tujuan ini. Bahkan, dalam beberapa hal, Lin Dong harus berterima kasih kepada Lin Langtian. Itu karena yang terakhir membuatnya mengerti bahwa masih ada jarak yang sangat jauh di antara mereka berdua. Terkadang, tidak buruk untuk mengetahui bahwa masih ada celah antara Anda dan lawan Anda. Sebaliknya, menakutkan ketika Anda baru mempelajarinya setelah terlambat. Untungnya, Lin Dong berhasil menemukan celah antara dia dan Lin Langtian. Oleh karena itu, ini memberinya kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Selanjutnya, dia pernah bersumpah untuk mengalahkan Lin Langtian. Selama pertemuan klan, dia akan mengalahkan sosok legendaris yang terkenal di seluruh dinasti Yan di depan semua orang. Oleh karena itu, untuk mencapai ini, dia siap untuk membayar pengorbanan besar dan bekerja sangat keras. "Dong Er, apa yang terjadi? Apakah mereka meremehkanmu selama perjalanan ke makam tua itu?" Sebagai ayah Lin Dong, Lin Xiao jelas memahami Lin Dong dengan sangat baik. Tatapannya melintas, saat dia mengerutkan alisnya dan bertanya, "Ayah, aku baik-baik saja. Hanya saja kota Yan tidak lagi cocok denganku saat ini." Lin Dong tersenyum saat menjawab. Saat ini, dia sudah dewasa dan harus menangani beberapa masalah sendiri. Bahkan jika dia berbicara tentang konfliknya dengan Lin Langtian, selain membuat Lin Xiao dan yang lainnya marah, hanya ada sedikit hal lain yang akan dicapainya. Lin Xiao menatap Lin Dong. Beberapa saat kemudian, telapak tangannya menepuk bahu yang terakhir, saat dia perlahan berkata, "Terlepas dari keputusanmu, kami tidak akan keberatan. Namun, jangan lupakan ini, dimanapun Anda berada, dan apapun yang telah Anda lalui, selama Anda kembali ke sini, ini selalu menjadi rumah Anda. Kami mungkin tidak sekuat itu, namun untukmu, kami akan melakukan apapun." Saat ia melihat ekspresi serius di wajah Lin Xiao, hati Lin Dong menghangat sedikit. Segera, dia menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir ayah, dalam 2 tahun, aku akan kembali tepat waktu untuk pertemuan klan. Pada saat itu, saya akan membalas penghinaan yang Anda derita."
Dia tidak mengatakan kalimat terakhir dengan keras, melainkan terdengar di dalam hati Lindong. Pada hari itu, dia akan membiarkan semua anggota Lin Clan, yang mengejek ayahnya, tahu bahwa putranya datang untuk membayar hutang ayahnya. Di satu sisi, ketika Lin Ken dan yang lainnya mendengar rencana Lindong untuk pergi, mereka agak sedih. Namun, mereka tidak keberatan, melainkan menepuk bahu yang terakhir dan mengucapkan beberapa kata yang menyentuh. Meskipun keluarga mereka belum sekuat beberapa keluarga lain, mereka memiliki rasa persahabatan yang kuat yang tidak dimiliki oleh faksi lain. Adik kecil Lindong. Sementara Lindong mengobrol dengan Lin Xiao dan yang lainnya, Xia Wanjin memimpin beberapa anggota peringkat tinggi dari Asosiasi Seribu Emas dan buru-buru berjalan, sebelum mereka membungkuk dengan sungguh-sungguh pada Lindong. Saudara Lindong, kami berhutang budi padamu. Anda telah sangat membantu Asosiasi Seribu Emas kami. Di masa depan, jika Anda memerlukan bantuan dari Asosiasi Seribu Emas saya, kami akan memberikan seluruh beban kami di belakang Anda tanpa pertanyaan. Wajah Xia Wanjin sangat serius saat dia menyatakan. Di masa lalu, kemampuan dan potensi Lindong dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah aset yang layak untuk diinvestasikan. Namun, saat ini, berdasarkan kemampuan Lindong, dia telah mencapai tahap di mana Wanjin akan mencari yang pertama. Bertarung melawan 3 lawan sendirian, membunuh 1 dan bahkan melukai 2 lainnya. Hasil ini menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Lagi pula, dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia pertama kali bertemu Lindong, yang terakhir hanya pada tahap Yuan Surgawi. Namun, dengan kemampuan Lindong saat ini, bahkan jika dia ingin mendominasi kota Yan, itu bukanlah hal yang mustahil. Haha, Ketua Xia terlalu baik. Awalnya, saya menerima banyak bantuan dari Asosiasi Seribu Emas dan kakak perempuan Su. Jika asosiasi Anda menghadapi masalah di masa depan, Lindong pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Lindong dengan lembut tersenyum saat dia menjawab. Di belakang Xia Wanjin, senyum lebar terpampang di wajah cantik Xuansu. Alasan mengapa Asosiasi Seribu Emas dapat menjalin hubungan dekat dengan Lindong sebagian besar berkat usahanya. Saat ini, kemampuan dan sikap yang terakhir tidak mengecewakannya sama sekali. Ketua Xia, setelah masalah ini, saya dapat meninggalkan kota Yan untuk sementara waktu. Pada saat itu, saya harap Anda dapat menjaga keluarga Lin saya. Oh, Anda meninggalkan. Setelah mendengar kata-kata ini, Xia Wanjin terkejut. Sedikit keengganan terkandung di matanya, namun dia tidak berkomentar. Dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya, dia menjawab, jangan khawatir, selama Asosiasi Seribu Emas saya ada di kota Yan, kita akan menjadi sekutu terdekat keluarga Lin. Pada tahap ini, tidak ada yang akan meragukan potensi Lindong. Bahkan jika dia meninggalkan kota Yan, dia akhirnya akan kembali suatu hari nanti. Pada saat itu, kekuatannya mungkin akan tumbuh pesat lagi. Oleh karena itu, untuk Asosiasi Seribu Emas mereka, ini adalah sekutu besar yang tersembunyi. Yue San sudah mati. Geng Serigala Darah sekarang hanya ada dalam nama. Namun, unta yang sekarat masih lebih besar dari kuda. Jika seseorang lalai, ia dapat meninggalkan beberapa masalah potensial. Lindong dengan lembut tersenyum, melirik mayat dan lantai saat dia berbicara. Haha, adik Lindong, jangan khawatir. Sisa-sisa geng Serigala Darah tidak akan pernah muncul lagi di kota Yan. Xia Wanjin adalah orang yang bijaksana. Dia tahu bahwa karena Lindong akan pergi untuk sementara waktu, dia secara alami akan khawatir tentang keluarga Linnya. Sekarang dia telah menghancurkan geng Serigala Darah, sisa-sisa geng Serigala Darah pasti akan menyimpan dendam dan mungkin mencoba untuk menyergap keluarga Lin. Oleh karena itu, dia segera menepuk dadanya saat dia meyakinkan Lindong sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum, dia berkata, kalau begitu, saya minta maaf telah merepotkan Ketua Xia. Sehubungan dengan 2 individu dari Black Piton Mountain, saya harap mereka dapat diurus dengan bersih. Ketika dia mendengar kata-kata santai Lindong, hati Xia Wanjin sedikit bergidik. Dia bisa mendengar bahwa Lindong jelas tidak mau membiarkan Han Seng dan Han Zong melarikan diri. Aku akan menangani masalah ini. Mata Xia Wanjin sedikit menyipit saat dia berkata dengan lembut. Terima kasih. Sekarang masalah ini telah diselesaikan, saatnya bagi saya untuk kembali ke rumah.
Jika ada komplikasi lebih lanjut, Anda dapat menemukan saya di keluarga Lin. Lindong terkekeh, tidak ingin berlama-lama di area yang kacau ini. Menangkupkan tangannya ke Xiao Wanjin dan Xuanzu, dia memimpin keluarga Lin saat mereka perlahan pergi. Saat mereka berjalan, kerumunan di sekitarnya dengan cepat memberi jalan bagi mereka. Saat ini, tidak ada dari mereka yang berani meremehkan keluarga Lin ini, yang baru saja memantapkan diri di kota Yan. Kekuatan mengejutkan yang ditampilkan oleh Lindong hari ini pasti membuat beberapa dari mereka kehabisan akal. Ayo pergi. Geng serigala darah selesai. Di gedung yang jauh, pria parubaya dengan kulit putih giok terkekeh pelan, sebelum dia berbalik untuk pergi. Saat dia mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Di masa depan, lebih banyak berinteraksi dengan keluarga Lin. Lindong ini memiliki potensi luar biasa dan pencapaiannya di masa depan akan mencengangkan. Sebuah provinsi belaka atau bahkan sebuah kerajaan tidak akan mengikatnya. Ketika mereka mendengar evaluasi pria parubaya ini, sedikit kekaguman muncul di mata Ziyue dan Grandmaster Yan.